Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, bagi kita orang Indonesia pasti sudah tidak asing lagi gitu ya dengan penyakit asam urat. Ketika orang mengalami penyakit asam urat yang dirasakan adalah nyeri tak tertahankan gitu ya. Ada bengkak juga, ada rasa panas di area persendian. Pokoknya nggak nyaman banget dan nggak enak banget. Nah bagi kita harus tahu nih apa itu penyakit asam urat dan bagaimana cara mencegahnya. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu antisipasi penyakit asam urat. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa makanan yang katanya harus dihindari oleh penderita asam urat. Kita lihat ya. Yang pertama, kembang kol. Nah sering kan kita makan kembang kol gitu ya, biasanya disajikan dalam sayur-sayuran kita gitu ya. Nah ternyata kembang kol ini memiliki kandungan purin yang cukup tinggi gitu. Jadi sangat tidak disarankan untuk penderita asam urat untuk mengonsumsi kembang kol, karena ada sekitar 51 gram purin per 10 gram kembang kol seperti itu ya. Kita lanjut ke yang kedua, bayam. Nah ini kan makanan yang enak banget sebenarnya, sayur yang enak gitu ya. Ternyata bayam ini juga makanan yang harus dihindari oleh penderita asam urat gitu ya, karena di dalamnya terkandung zat besi, vitamin C, lutein, beta karoten dan flavonoid. Oke, setelah bayam, selanjutnya adalah asparagus. Nah, asparagus juga merupakan salah satu sayur yang sebaiknya dihindari oleh penderita asam urat karena kandungan purinnya tinggi, ya ini sekitar 23 gram per 100 gram asparagus. Kita lanjut ya. Yang keempat adalah jamur. Nah jamur ini sebenarnya kan enak banget ya, lezat gitu ya. Tapi ternyata kandungan purinnya juga cukup tinggi. Jadi bagi Anda nih penderita asam urat, usahakan untuk menghindari yang namanya jamur seperti itu ya. Kita yang terakhir, kacang-kacangan. Nah ini mengandung purin yang cukup tinggi, bahkan mungkin tertinggi gitu ya. Karena ada sekitar 5-100 mg purin per 3,5 ons kacang-kacangan. Oke, itu dia tadi 5 makanan yang katanya harus dihindari nih oleh penderita asam urat. Dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang katanya harus dihindari nih oleh penderita asam urat. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Indra Restu Kurniawan SGZ, ahli gizi dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Mas Indra, apa kabar? Selamat pagi Mas, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas Indra ya. Mas Indra, hari ini kita akan membahas sesuatu penyakit gitu ya yang sangat tidak bikin kita nggak nyaman gitu kan. Apalagi untuk mereka yang harus beraktivitas mobilitasnya agak tinggi kan. Ketika harus jalannya agak susah gitu, itu kan menyiksa, bahkan nyerinya iya, bengkaknya dan rasa panasnya gitu. Nah kita akan membahas nih beberapa makanan nih katanya yang harus dihindari gitu atau dikurangi jumlah konsumsinya bagi penderita asam urat. Kita lihat yang pertama ya Mas ya. Kembang kol, nah ini gimana nih? Kembang kol. Jadi saya ngebahas untuk asam uratnya tersendiri dulu ya Mas ya. Tadi kan sudah dijelaskan dari awal ya, asam urat itu merupakan salah satu penyakit artritis yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin. Ya. Nah, kadar purin itu terbagi dua, ada kadar purin sedang sama kadar purin tinggi. Nah, kadar purin sedang itu 9 sampai dengan 100 mg per bahan makanan dalam sehari. Sedangkan untuk kadar purin tinggi 100 sampai dengan 1000 mg per 100 gram bahan makanan dalam sehari. Nah, kembang kol tersendiri ini merupakan sayuran atau penjenis sayuran hijau yang ada kadar purinnya sekitar tadi 51 gram ataupun 51 mg per 100 gram berat bahan makanan seperti itu. Jadi artinya kembang kol ini masih boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat, tetapi maksimal 100 gram per bahan makanan seperti itu, ataupun 1 mangkok besar gitu. Jadi sebenarnya masih boleh dikonsumsi tapi jumlahnya terbatas. Jadi kalau kita suka mengonsumsi kembang kol dan orangnya ini menderita asam urat, boleh-boleh aja, cuman batesin jumlahnya gitu ya, jangan terlalu banyak gitu benar, ya, karena kandungan purinnya banyak dulu seperti itu. 51 gram per 100 gram ini sangat luar biasa, agak tinggi juga gitu ya Mas ya. Tinggi juga, iya seperti itu. Harus pinter-pinter nih memilih makanan gitu ya, biar harus tidak pinter-pinter memilih makanan, lebih bervariasi lagi. Lebih bervariasi dan pastinya variasinya sehat ya. Oke, kita lanjut ke yang
yang kedua nih Mas Indra. Bayam, wah ini kan enak banget apalagi kalau di bening gitu ya. Tapi ternyata untuk mereka yang asam urat ini harus dihindari atau dikurangi gitu ya konsumsinya Mas Indra. Kalau untuk bayam ya, bayam juga salah satu sayuran hijau yang tinggi zat besi, vitamin C, beta karoten. Tetapi sama ada halnya dengan kembang kol ya. Jadi bayam itu terdapat 57 gram ataupun miligram per 100 gram bahan makanan seperti itu. Jadi sama artinya itu masih dalam kadar purin sedang 9 sampai dengan 100 miligram per 100 gram berat bahan makanan seperti itu. Jadi masih dalam kategori sedang itu masih diperbolehkan tapi jumlahnya emang dibatasi seperti itu. Oke, sedang boleh tapi harus lagi-lagi dibatasi ya. Harus ada notnya seperti itu ya. Dibatasi. Oke Mas Indra, kita lanjut ke yang ketiga. Asparagus. Nah, ini gimana nih? Asparagus itu merupakan sayuran yang rendah kalori, tidak mengandung kolesterol dan sangat rendah sodium. Intinya kalau untuk asparagus juga mengandung kadar purin tapi hanya 23 mg per 100 bahan makanan. Artinya itu masih di bawah dengan 50 mg, masih diperbolehkan lebih banyak. Bisa boleh 100 maksimal sampai dengan 150 gram dalam sehari seperti itu. Atau sekitar 3 sampai dengan 5 batang. Oke, padahal kalau makan sup asparagus enak banget gitu ya. Tapi ternyata nggak boleh ya, asam urat. Aduh, makanya jaga kesehatan ya supaya bisa makan makanan yang enak gitu ya. Kesehatan. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya Mas Indra. Jamur, wah ini ternyata nggak boleh juga ya jamurnya, apalagi kalau jamurnya di crispy itu. Aduh, kalau bahasa orang Sunda menir sepisan gitu. Nggak boleh ternyata ya untuk asam urat. Jamur ya tadi ya. Ya, jamur itu emang mempunyai kadar purin juga, tapi justru lebih rendah dibandingkan dengan asparagus, bayam, dan kol. Jamur itu hanya mengandung 12 sampai dengan 17 mg per 100 gram bahan makanan. Jadi justru lebih rendah. Mungkin tidak terlalu tidak perlu takutan nih untuk penderita asam urat, masih diperbolehkan seperti itu karena hanya 12 sampai dengan 17 mg per bahan makanan seperti itu, per 100 bahan makanan. Jadi intinya kalau untuk jamur sih masih diperbolehkan, intinya seperti itu. Jadi boleh 100 gram boleh, 100 sampai dengan 150 gram boleh juga seperti itu. Oke, masih boleh lah ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih Mas Indra. Kacang-kacangan. Nah, ternyata kan kacang-kacangan itu enak ya. Gurih, enak gitu ya. Tapi ternyata aduh ini gitu ya, sangat dilarang gitu atau dihindari atau dikurangi gitu ya untuk penderita asam urat. Gimana nih Mas Indra? Nah, kacang-kacang ini kan jenisnya banyak nih Mas. Ada kacang tanah, kacang hijau, kacang polong. Memang di antara kacang-kacang tersebut yang agak lebih besar itu di kacang polong seperti itu. Itu bisa kategori hampir 100 mg. Cuman balik lagi ya, tadi kan kadar purin itu terbagi menjadi dua nih Mas. Kadar sedang itu 9 sampai dengan 100 mg per bahan makanan, ataupun kadar purin tinggi itu 100 sampai dengan 1000 mg per 100 gram bahan makanan. Artinya mungkin yang agak dibatasin lebih ke kacang polongnya. Karena kacang polong lebih mendekati ke 100 mg per bahan makanan dalam 100 gram. Intinya seperti itu. Tapi kalau untuk kayak kacang tanah, kacang merah, kacang mede, itu bisa maksimal 25 gram dalam sehari atau 3,5 ons. Seperti itu. Masih boleh dikonsumsi. Masih tapi boleh. Tapi kalau untuk kacang polong mungkin agak dibatasi. Kalau untuk kacang polong kalau bisa jangan. Oke, masih boleh gitu ya. Oke, Mas, iya, ini ada boleh. Mungkin yang tidak ada di daftar tapi sering kita dengar gitu ya di masyarakat, melinjo. Ini gimana nih? Ya, melinjo memang agak ini ya. Kalau melinjo memang agak tinggi sama dengan kacang polong, hampir mirip dengan kacang polong. Jadi kalau bisa itu maksimal di bawah dengan 25 gram. Kalau untuk konsumsi pengen banget itu agak dibatasin banget seperti itu. Karena cenderung lebih cepat untuk iniannya, lebih cepat untuk langsung nyeri ataupun apa itu lebih cepat seperti itu. Oh, efeknya lebih cepat gitu ya? Efeknya lebih cepat seperti itu efeknya. Oke. Itu kalau dari si buah melinjonya gitu. Nah, ada juga yang bilang yang kulitnya yang bisa dimakan itu bukan cangkangnya ya, kulitnya terus daunnya gitu. Batang-batangannya katanya ada, saya nggak ngerti ini mitos atau fakta gitu. Satu pohon full dari melinjo itu katanya juga tidak baik gitu untuk si penderita asam urat selain si buah melinjonya nih Mas, gimana nih?
Iya, mungkin cuman lebih tingginya lebih tinggi buah melinjonya. Sama sih kalau untuk kayak misalnya daun melinjonya ataupun kulit melinjonya yang kita suka bikin sayur dan lain-lain itu emang berkhasiat ada untuk asam uratnya juga seperti itu. Jadi emang kalau bisa untuk melinjo agak dibatasi aja seperti itu. Oke. Walaupun dihindari itu gitu. Berarti harus dikurangi itu makan emping melinjonya ya, padahal itu juga enak banget. Emping itu yang enak-enak ya. Makan makanan yang panas gitu sama emping, aduh enak banget itu Mas. Tapi kalau berbicara Iya, tentang benar. ini kan beberapa makanan yang harus dihindari atau dikurangi konsumsinya. Nah sekarang kalau kita berfokus mungkin Mas Indra bisa nggak menyebutkan beberapa makanan, entah itu sayuran gitu ya, atau buah-buahan mungkin yang memang bagus gitu untuk penderita asam urat itu apa aja ya Mas ya? Ya, kalau untuk sayur-sayuran mungkin lebih ke wortel ataupun labu siam, itu jagung muda, itu masih lebih baik dibandingkan dengan yang tadi disebutkan ya, kayak seperti kembang kol, bayam, itu masih asparagus, emang harus dibatasin. Karena karena kadar asam urat ataupun purin itu lebih tinggi kalau misalkan bayam dan asparagus. Jadi wortel lebih baik, wortel, labu siam, jagung muda itu lebih baik, seperti itu. Kalau untuk buah-buahan mungkin kadar purin kalau untuk buah-buahan tidak terlalu signifikan ya. Kalau buah-buahan masih dikonsumsi masih boleh lebih banyak, entah itu buah melon, pepaya, apel itu nggak ada masalah. Intinya seperti itu. Oke, berarti kalau untuk penderita asam urat konsumsi wortel tadi ya, labu siam dan juga jagung gitu ya. Oke. Iya, jagung muda. Jagung mudanya gitu ya, itu kan bisa di sayur juga dipotong-potong, itu enak juga Iya, itu. benar. Capcay, enak ya. Dicapcay, waduh jadi ngomong makanan nih kita bagi-bagi ya, jadi ngiler gitu ya. Berarti untuk penderita asam urat kalau bisa hindari beberapa makanan yang sudah kita sebutkan tadi, atau kalaupun akhirnya kangen gitu ya, rindu ingin makan, boleh dikonsumsi tapi dalam batasan yang wajar gitu ya. Kalau mau yang sehat ya Benar. wortel, labu siam ataupun jagung muda seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Indra sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati pada pagi hari ini. Kita doakan semua dari kita terbebas dari yang namanya penyakit asam urat dan bisa mengonsumsi makanan yang sehat apalagi di masa pandemi ya. Ketika orang lagi WFH, SFH, semua orang di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa olahraga, makanannya junk food. Kalau bisa jangan, harus makanan-makanan sehat. Terima kasih Mas Indra dan salam untuk teman-teman di Bayapada Hospital Tangerang. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.